Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jiwo Aquatic Channel. Di video kali ini kita akan membuat DIY CO2 secara gampang dan mudah. Sebelum tonton video ini, like, comment, and subscribe channel Jiwo Aquatic. Dan apa saja bahan-bahan yang akan dibutuhkan? Yuk kita pantengin aja langsung videonya. Yang pertama ada cutter, gunting, terus ada selang aerator, terus botol bekas minuman bersoda. Kita pakai 2 buah botolnya. Terus ada keran untuk menutup dan membuka CO2 tersebut. Ada dop kaca, kita pakai 3 buah dop kacanya. Dan selanjutnya adalah diffuser DIY yang sudah kita buat di video sebelumnya. Ada check valve, terus ada lagi lem Korea atau lem jahat, ada citrun, soda kue atau baking powder. Selanjutnya ada tutup khusus untuk membuat CO2 DIY kita. Kita pakai 2 buah. Oke, bahan semuanya sudah terkumpul. Lalu kita potong selang aerator tersebut supaya bisa buat penyambung atau penghubung dari tutup satu ke tutup yang lainnya. Dan kita coba copot tutup untuk pengunci selangnya. Terus kita pasangkan selangnya dan kita hubungkan. Jika agak keras, kita bisa bakar terlebih dahulu supaya bisa mengembang. Nah, ya seperti ini penampakannya. Terus kita bakar lagi supaya agak kencang atau agak sesak sedikit. Memang agak keras untuk memasukkannya, dikarenakan kalau kurang sesak bisa menyebabkan kebocoran. Lalu kita kunci secara kencang. Nah, seperti ini. Lalu kita sambungkan ke tutup berikutnya, dan kita sama lakukan apa yang tadi sudah kita lakukan, sama seperti tadi. Lalu kita ganti tutup bekas minuman bersoda, kita potong cincinnya terlebih dahulu supaya tidak mengganggu tutup yang akan kita pakai nanti, dikarenakan bisa menyebabkan kebocoran dari samping atau dari bawah. Nah, seperti ini. Oke, kita coba pasang terlebih dahulu. Kita cek-cek lagi. Oke, seperti ini. Nah, satunya lagi kita pasang cuma untuk mengecek apakah tutupnya pas atau tidak. Nah, selanjutnya kita siapkan lagi selang aerator. Lalu kita ukur selang aeratornya. Ukuran selang aeratornya itu jangan terlalu ke bawah, tapi jangan terlalu ke atas juga, supaya bisa menarik air tapi tidak menarik citron yang belum terlarut.
Dan untuk bagian baking powder, dia tidak menarik baking powder kembali lagi ke citron. Nah, jika sudah siap seperti ini, nah kita gunakan satu selang untuk satu botol. Di bagian yang khusus untuk baking powder, kita lubangi sedikit saja bagian selangnya, sedikit saja seperti ini. Contohnya, fungsi dari pelubangan tersebut itu untuk supaya baking powder tidak kembali lagi ke botol yang khusus untuk citron. Langkah berikutnya, kita siapkan keran khusus untuk CO2 DIY kita. Lalu kita lem bagian selangnya seperti ini. Fungsi dari pengeleman itu untuk meminimalisir kebocoran dari keran pas ke sambungan selangnya. Nah, kita lem juga bagian kerannya tapi di bagian atasnya. Seperti ini, pas di sambungannya. Saya menggunakan dua keran, satu untuk ke diffusernya, satu untuk membuang CO2 jika ada tekanan berlebih dari CO2 tersebut, supaya jika ada tekanan berlebih tidak terjadi ledakan. Ditakutkan kalau kita membuka langsung takutnya keras, jadi kita pakai keran. Nah, kita sambung keran yang nanti terhubung ke diffuser kita. Kita potong untuk menyambung ke check valve atau ke bubble counter jika kita memakai bubble counter. Nah, penampakannya seperti ini, ya kan? Satu keran untuk ke diffuser, satu keran untuk pembuangan sisa CO2 atau CO2 berlebih. Nah, kita sambung bagian selang dalamnya untuk ke bagian citron menuju ke baking powder. Nah, selanjutnya kita pasang selang bagian untuk baking powdernya. Seperti ini. Kita nanti sambungkan bagian bawahnya langsung dari selang penghubung si citron ke baking powder. Ya, selanjutnya kita siapkan check valve dan jangan sampai terbalik ya, itu ada arahnya atau anak panahnya, itu yang untuk arah ke langsung diffuser atau ke bubble counter kalau kita menggunakan bubble counter. Fungsi dari check valve itu supaya tidak ada tekanan yang kembali ke tabung atau air yang kembali ke tabung. Ya,
kita sambung lagi selang dari check valve, lalu nanti kita paskan untuk langsung ke diffuser. Dikarenakan saya tidak memakai bubble counter, jadi kita langsung pasang ke diffuser. Nah, seperti ini penampakannya ya, diffuser kita yang kemarin kita sudah buat di video yang sebelumnya. Lalu kita pasang dop kacanya. Oke, seperti ini. Lalu selanjutnya kita siapkan citron dan baking powdernya. Terus kita buka tutupnya. Lalu kita masukkan baking sodanya atau baking powder seperti ini. Kita pakai cuma 40 gram. Nah, kita buka citronnya. Nanti kita juga larutkan citronnya. Nah, kalau untuk citron kita masukkan semuanya ya. Kita gunakan citron yang 50 gram. Kalau saya pribadi, saya biasanya seperti itu. Jika untuk citron saya menggunakan 50 gram dan baking powdernya bisa 40 gram atau 35 gram. Lalu kita larutkan citronnya, kita kocok dan kita kasih sedikit saja air untuk ke baking powdernya. Dikarenakan nanti air yang dari citron itu kan lebih banyak. Jadi kalau terlalu banyak memasukkan air ke baking powder, jadi gas CO2 itu tidak terlalu efektif keluarnya. Nah, kita bisa kocok sedikit dan kita kencangkan tutupnya. Lalu kita tekan bagian citron ke arah baking powder. Jangan terlalu banyak juga cairan citronnya, dikarenakan tekanan bisa terlalu besar. Oke, nah penampakannya seperti ini. Ya lumayan membantu sedikit lah, daripada tidak ada asupan CO2 untuk tanaman kita. Ya kita bikin aja DIY CO2 sendiri.
Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan seputar video ini bisa tulis di kolom komentar.